Blade Runner itu adalah nama julukan untuk pria ini yang merupakan polisi pada zaman itu. Blade Runner merupakan agen detektif atau polisi khusus yang bertugas mencari replikan manusia bioteknologi berjenis lama untuk kemudian dimusnahkan. Dan replikan jenis lama itu bernama Nexus 8. Bahwasannya replikan itu dikembangkan oleh perusahaan Tyrell Corporation. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut malah bangkrut dikarenakan replika Nexus 8 melakukan pemberontakan kala itu. Sebab kejadian itulah replika Nexus 8 mulai diburu. Dan di pertengahan 2020 ekosistem bumi pun mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal tersebut akhirnya membuat bangkitnya industriawan baru bernama Neander Willis yang sangat ahli dalam bidang peternakan sintetis. Tujuan dibangunnya perusahaan itu untuk mencegah terjadinya wabah kelaparan. Willis juga memanfaatkan puing-puing dari perusahaan Tyrell dan menciptakan replikan manusia baru yang sangat patuh. Perlu digarisbawahi juga bahwa replikan berjenis kelamin wanita pada intinya tidak bisa mengandung atau melahirkan seorang bayi. Namun hal itu tak bisa lepas dari kemustahilan. Munculnya replikan baru pun membuat keberadaan replikan model lama yaitu Nexus 8 terancam punah. Mereka diburu dan dipensiunkan. Dan pemburu itu disebut sebagai a Blade Runner. Lalu kita akan fokus ke pemeran utama yang bernama Kay, yaitu seseorang yang berjuluk Blade Runner. Kay di sini tak segan-segan memasuki rumah milik seorang pria parubaya bernama Sapper Morton, yang pada dasarnya beliau ialah seorang tentara medis di saat pecahnya masa-masa pemberontakan kala itu. Namun sekarang ia memutuskan untuk menjadi seorang peternak protein sekaligus replikan model lama yang harus dipensiunkan. Di sini Kay sangat prihatin dengan keadaan pria itu yang akan dipensiunkan. Kay mengatakan jika ada metode penjara, ia lebih memilih metode itu dibanding dengan cara seperti ini. I would much prefer that to the alternative. Good as any. Karena replikan itu mempunyai postur tubuh tinggi besar, Kay di sini cukup dibuat kewalahan untuk menghadapinya. Karena Kay juga merupakan replikan model baru, tentu Kay lebih unggul darinya. Sebelum menarik nafas terakhir, replikan itu mengatakan jika Kay sangat bahagia menjadi model baru. Namun Kay masih dikatakan tidak beruntung karena tak pernah melihat keajaiban. Dan Because you've never seen a miracle. akibat dari perkataan itu, Kay pun dibuat terdiam sejenak dan berpikir tentang apa yang dimaksud oleh pria itu. Setelah usai dengan pekerjaannya, Kay menemukan jika ada yang ganjil di pohon kering itu. 30 meters to maximum depth. What is that? Dan benar saja bahwa di bawah pohon tersebut terdapat sebuah peti yang cukup besar. Within cells interlinked. Within cells interlinked. Interlinked. What's it like to hold your child in your arms, interlinked? Constant K. Pada zaman itu, kecanggihan teknologi sudah mulai merajai bumi. Hal itu bisa kita lihat dengan Kay yang ditemani oleh hologram wanita yang sangat canggih. BTW, hologram itu bernama Joy. Perlu diketahui bahwa teknologi hologram itu diciptakan oleh Willis pada dasarnya ditujukan untuk menemani seseorang pria yang kesepian. Kemudian Kay di sini memberi sebuah kejutan kepada Joy, yaitu berupa rumah baru bernama Emanator. Bisa disimpulkan bahwa kini Joy sudah bisa menemani Kay kemanapun Kay pergi. Where do you want to go first? Singkat cerita, Kay sudah berada di salah satu pusat penelitian. Coco ialah seorang ahli dalam bidang kedokteran menemukan jika kotak peti yang Kay temukan saat itu berisikan tulang belulang dan beberapa potongan rambut milik seorang wanita yang terkubur sekitar 30 tahun. Been buried for 30 years. Hasil dari pemeriksaan tersebut pun menunjukkan jika pangkal paha dari tulang itu mengalami sedikit retakan yang merujuk pada proses persalinan. Dan bisa disimpulkan bahwa cara wanita itu bisa meninggal karena proses tersebut, melainkan bukanlah terbunuh. So he didn't kill her. She died in childbirth.
Di tulang pinggul juga ditemukan jika adanya goresan halus yang sangat presisi, dan bisa dipastikan bahwa persalinan tersebut menggunakan metode sesar dalam keadaan darurat. Belum cukup puas dengan informasi yang diberikan Koko, di sini Kay memutuskan untuk menelusuri inti dari tulang itu lebih dalam lagi. Namun Kay tak menyangka jika tulang dari wanita itu sudah ditanamkan nomor seri yang pada umumnya hanya terdapat pada seorang replikan. That's not possible. Dan sekarang sudah jelas jika wanita itu dulunya merupakan manusia replikan yang dikaruniai seorang bayi. Dan jika informasi ini sampai bocor, tentu saja akan membuat seisi bumi menjadi gempar. Karena takut informasi itu bocor, Bu Bos kemudian ingin agar Kay menghapus seluruh data tersebut dan juga mencari bocah itu untuk dibunuh. Di sini kelihatan jika Kay sangat ragu melakukan hal itu, karena dia sebelumnya tidak pernah mempensiunkan seseorang yang dilahirkan. I've never retired something that was born before. Nah, tibalah Kay di kantor milik perusahaan Wiles dengan tujuan memeriksa DNA dari rambut wanita itu. Dan dari pemeriksaan itu diketahui jika replikan tersebut berumur sangatlah tua. Hal tersebut dibilang wajar-wajar saja karena replikan itu replikan model pertama, tentu bukanlah kejutan saat mengetahuinya. Oh, an old one. Di salah satu scene memperlihatkan dengan tangan kanan Wiles yang bernama Luv. Luv ini juga merupakan replikan terbaru milik Wiles yang tentunya lebih unggul dan spesial dari versi sebelumnya. He named you. Must be special. I'm here for Mr. Wallace. I'm Love. Nah, dan inilah sosok dari Wiles, sang pencipta replikan-replikan model baru. Terlihat di sini jika ada seseorang replikan yang baru saja menetas. Namun karena merasa replikan itu tidak sempurna, Wiles pun mengakhirinya dengan cara membunuh replikan itu. Karena kelalaian Kay dalam mencari informasi mengenai DNA rambut itu, kini info itu pun bocor dan diketahui oleh Wiles. Wiles pun di sini meminta pada Luv untuk mencari keberadaan anak itu untuk kemudian akan ia jadikan sebuah proyek penelitian. Adegan pun dialihkan ke wanita pengencrit yang ditugaskan oleh seseorang dengan mengatakan bahwa Kay yang sudah memodarkan Shepard Morton dan menyuruh mereka bertiga untuk menggali informasi lebih dalam tentang apa yang diketahui oleh Kay. Find out what he knows. The green jacket. The one who killed Sapper. Namun di sini dua dari mereka menyadari bahwa Kay ialah seorang Blade Runner. Karena takut akan konsekuensi, mereka berdua pun meninggalkan Kay dan hanya menyisakan satu wanita di situ. Wanita itu pun mulai menggoda Kay di sini. Don't you know what I am? Oh, you don't even smile. Depends. What's your model number? Lalu adegan pun berganti ke tempat Shepard Morton yang sudah ada Kay di dalamnya, bertujuan untuk mencari petunjuk lebih dalam mengenai keberadaan anak replikan itu. Kay pun di sini menemukan hal baru di dalam piano itu yang berupa kaos kaki bayi dan selembar foto wanita di dalamnya. Saat di luar Kay menemukan bahwa di pohon kering itu terdapat petunjuk berupa angka 6, 10, 21 dan hal itu membuatnya mengingat akan sesuatu. Kemudian di salah satu adegan kita diperlihatkan dengan Luv yang akan mencuri sampel dari tulang-tulang replikan itu, sekaligus membuat Koko di sini tak sadarkan diri. Bos Kay pun di sini sangat stres ketika mengetahui jika informasi tulang itu telah bocor. It's out. You remember anything? Di sini si bos bertanya tentang apakah Kay mengingat sesuatu. Kay pun menjelaskan jika sangat lucu menceritakan masa kecilnya, sedangkan dia tak pernah menjalani masa kecil. Lalu Kay pun mulai bercerita tentang ingatannya yang ia pun tahu bahwa ingatan itu tak nyata, melainkan ditanamkan. Dan di dalam ingatan itu, Kay kecil berada di salah satu panti asuhan. Kay juga di sini mempunyai mainan kuda dengan tulisan di bawahnya, dan mainan itu akan direbut oleh sekelompok anak badung di sana. Kay pun berlari dan menyembunyikan mainan itu. Yang terjadi, Kay pun malah digebukin oleh anak badung tersebut. They tell them where it is, but they don't. That's it. Setelah usai dengan ceritanya, di sini Kay pun melanjutkan pekerjaannya dengan mencari petunjuk keberadaan anak replikan menggunakan arsip DNA yang sudah disediakan di sana, yang juga sudah ditemani oleh kekasih bayangannya yaitu Joy. You don't prefer your madam?
6, 10, and 21. Carved beneath. Dan tak lama kemudian data DNA itu pun menunjukkan jika ada dua anak yakni laki dan perempuan yang terlahir secara kembar. Hal itu pun membuat Kay bertanya-tanya tentang siapakah anak lelaki itu. Apa mungkin dirinya? It's impossible. Data tersebut juga menunjukkan bahwa anak-anak itu sebelumnya pernah berada di panti asuhan bernama Morrill Call. Di sini Kay dibuat bingung saat mengetahui jika yang berjenis kelamin perempuan sudah meninggal karena mengalami kelainan genetik dan hanya menyisakan anak laki-laki saja yang saat itu menghilang entah kemana. Singkat cerita, Kay dan Joy hendak melakukan pencarian di panti asuhan Morrill Call. Namun di tengah perjalanan insiden pun terjadi yang dimana mobil terbang yang mereka kendarai malah diserang oleh sekelompok orang barbar. Oleh karena itu, Kay dan Joy pun harus jatuh dengan Joy yang mengalami glitch karena listrik di mobil itu mengalami pemadaman yang disebabkan dari korslet karena tersambar petir. Kay? Di sini Kay juga mengalami kesiaran lagi karena sekelompok orang barbar itu yang akan membegalnya. Namun tak disangka Kay pun bisa terselamatkan oleh adanya bantuan dari Luv yang menjatuhkan RPG roket kepada para pembegal itu. Dengan demikian Kay pun bisa melanjutkan perjalanannya kembali. Get up. Kemudian kita diperlihatkan dengan adegan di mana sangat banyak sekali limbah atau sampah yang berhamburan di mana-mana. Hal tersebut pun bisa menyimpulkan bahwa betapa hancurnya keadaan bumi kala itu. Di samping itu juga ada Kay yang sudah berhasil sampai di panti asuhan yang ia tuju. Baru saja masuk, Kay sudah disambut hangat oleh anak-anak di sana yang berharap akan diadopsi olehnya. Kemudian Kay meminta catatan panti asuhan kepada bapak pengurus di sana. Namun di sini kelihatan jika beliau sangat berat sekali memberi petunjuk tentang anak itu dengan mengatakan itu adalah pekerjaannya untuk menutupi data tersebut. Itu juga lebih berharga dari apapun dan tak mungkin untuk ia langgar. Namun Kay tetap memaksa dengan mengatakan bahwa ia ingin mengetahui data tentang anak lelaki yang datang ke panti ini sekitar 30 tahun yang lalu. Maka dari itu Kay meminta semua catatan panti asuhan untuk kemudian akan ia teliti. Legitimate placements, private sales, everything. A little boy came through here about 30 years back. Karena tak ada cara untuk membuat bapak itu buka mulut, di sini Kay memberikan satu bogeman yang telak mengenai hidung mancung bapak itu. Dengan demikian beliau mau menuruti permintaan Kay. Di pencarian berkas-berkas itu si bapak malah tidak menemukan satu catatan pun, melainkan sudah ada yang mensabotase catatan tersebut. Dan pupuslah sudah harapan Kay untuk mengetahui informasi mengenai anak laki-laki itu. Di saat akan meninggalkan panti itu, di sini Kay berniat untuk menelusuri panti terlebih dahulu. Dan Kay sangat dibuat terharu ketika mengetahui ingatannya itu benar-benar nyata, yang dimana mainan kuda yang ia sembunyikan dalam ingatannya itu benar-benar berada pada tempatnya. Kay pun berpikir tentang siapa ia sebenarnya. Apakah benar ia seorang yang dilahirkan? Dan apakah ia pernah mengalami masa kecilnya? Namun guys, jika Kay ini memang benar merupakan replikan dengan ingatan yang ditanamkan, terus mengapa ingatan itu benar-benar nyata seakan-akan ingatan itu bukan ditanamkan, melainkan ia yang mengalami peristiwa itu sendiri? Nah loh, bingung kan? Sama, saya juga. Sesampainya di rumah, Joy di sini mengatakan pada Kay bahwa Kay memanglah istimewa, yakni dilahirkan layaknya manusia, melainkan bukanlah seorang replikan yang dibuat menggunakan teknologi. Joy juga menjelaskan jika seorang yang dilahirkan berhak mendapatkan nama yang bagus. Ia pun memberi Kay nama panggilan yakni Joe, dan terus mengulang nama itu sehingga membuat Kay merasa risih kemudian marah pada Joy. Stop. Di sini Kay ingin mencari petunjuk tentang bagaimana ia bisa mengetahui jika ingatannya itu ditanamkan atau tidak. Kemudian Kay pergi ke tempat pembaruan, atau supaya bisa dimengerti kita sebut saja tempat itu sebagai tempat pembuat ingatan. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang asik bermain dengan imajinasinya. Supaya enak dalam penyebutan kita panggil saja wanita ini sebagai Siti. Saat itu juga Kay masuk ke dalam dan melihat jika ada kaca pembatas di sana. Karena Siti di sini mempunyai imun tubuh yang bermasalah jika terpapar langsung dengan udara di luar.
Dan hal itu dilakukan bertujuan untuk menjauhkannya dari segala penyakit. Agar tidak gabut dan merasa selalu bahagia, orang tua Siti lalu memberikan sebuah permainan imajinasi yang bisa dikontrol langsung sesuai keinginannya. Thought you might be able to help me with the case. What can I help you with? Do you mind if I work while you talk? They say you're the best memory maker. Setelah itu si Siti, sang pembuat ingatan pun meminta Kay untuk duduk di sana, sedang ia akan meneliti ingatannya itu yang dianggap nyata olehnya. Just picture it. Like someone lived this. Dan disinilah terungkap jika memang benar bahwa ingatan Kay itu benar-benar nyata dialaminya saat ia kecil. Dengan begitu di sini Kay memperlihatkan jika dirinya ialah setengah manusia replikan, dengan menunjukkan kesedihannya juga amarah yang dilontarkan. I know it's real. Di luar kita bisa melihat jika musim salju telah tiba, bersamaan dengan datangnya polisi untuk memanggil Kay menghadap ke atasannya. Sesampainya di kantor, Kay seperti biasa dianalisis terlebih dahulu sebelum diberikan tugas oleh bosnya. Namun di tes tersebut menunjukkan perilaku Kay yang tak biasa, yakni tes tersebut mengatakan bahwa Kay sangat jauh dari nilai dasarnya. Bosnya pun marah kepada Kay tentang apa yang sudah terjadi pada Kay. Sang bos memberikannya tugas penting, tapi ia malah ke tempat pembaruan dan mencari tentang jati dirinya. Lalu Kay mengatakan jika ia sudah menemukan anak replikan itu, dengan menjelaskan bahwa anak itu sedang dipekerjakan seperti replikan lain di bagian jasa, dan mengatakan jika tugas ini sudah selesai. Kemudian Bu Bos di sini mengatakan jika ia akan membantu Kay keluar dari sini, dan waktunya hanya tersisa 48 jam untuk mengatasi akan hal ini. Thank you, man. Saat di rumah, Kay mengatakan pada Joy bahwa Joy benar dengan semua ini. Bersamaan dengan itu, Kay juga sudah memesan wanita pengencrit untuk mengaduk adonan semen. Tentu hal itu Kay lakukan demi bisa menghantam Joy juga. Dan adegan pengenceritan pun tak terelakkan. Look at you. Quiet, now I have to sing. Pagi pun cerah dengan menampilkan wanita pengencrit yang sengaja memasukkan sesuatu ke kantong jaket milik Kay. Di saat akan pergi, wanita itu dengan sempatnya mengagumi mainan Kay yang berupa kuda kayu. Ia merasa sangat takjub lantas bisa memegang langsung mainan berupa kayu tersebut. Yang juga sudah ada Joy yang mengusir wanita itu untuk pergi. Not so much there as you think. Karena Kay di sini akan diburu oleh orang suruhan Wiles, Kay pun bergegas akan pergi dari rumah itu, bersamaan dengan Joy yang meminta untuk ikut bersamanya, dengan menjelaskan bahwa Kay harus memindahkan seluruh data Joy ke emanator miliknya. Karena jika tidak begitu, maka orang-orang suruhan Wiles akan mengetahui keberadaan Kay sebab bisa melacak dari datanya Joy. Tentu di sini Kay menolak melakukannya, karena jika emanator itu sampai rusak, maka Joy juga akan menghilang untuk selamanya. Namun karena Joy yang sangat yakin jika ia menginginkan hal itu, Kay pun hanya bisa menuruti permintaannya. Break the antenna. Di saat Kay mematahkan antena yang terhubung ke kantor Neander Wiles, di sini Luv juga mengetahui jika Kay akan kabur dari sana. Luv pun langsung bergegas untuk menyusulnya. Di lain tempat kita diperlihatkan dengan Kay dan juga Joy yang sedang datang ke tempat pembeli barang berharga bernama Dr. Beeger, dengan tujuan akan mengetahui informasi mengenai mainan kayu itu. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa betapa berharganya sepotong kayu saat itu. I don't need a real horse. I just want to find out where it's from. Okay. Di dalam penelitian Dr. Beeger, kita bisa mengetahui bahwa kayu itu sangat tua dan sebelumnya berada di suatu tempat yang mempunyai level kontaminasi radioaktif yang sangat tinggi. Pernyataan itu pun membuat Kay kebingungan karena bagaimana mungkin manusia bisa hidup di tempat seperti itu. Kemudian scene berpindah dengan menampilkan Luv yang sudah di rumah Kay bersamaan dengan dilihatkannya sepotong chip antena yang sudah dirusak Kay sebelumnya. Setelah itu Luv mencari keberadaan Kay ke kantor tempat Kay sebelumnya bekerja. Namun di sana ia hanya mendapati Bu Bos.
He's off duty. Kemudian Luv di sini membunuh Bu Bos dan mencari keberadaan Kay lewat komputernya. Kita kembali lagi ke Kay yang berada di tempat dengan level radioaktif yang rendah. Dan tak disangka di sini Kay juga menemukan kehidupan yang dimana adanya peternakan lebah di sana. Di saat itu juga ia menemukan sebuah gedung yang dulunya merupakan tempat perjudian atau semacam kasino gitulah. Kay pun masuk ke dalam dan menelusuri tempat itu. Tak selang lama muncullah seorang bapak-bapak yang mengira Kay akan menangkapnya. Ia pun menodongkan senjata pada Kay. Namun Kay di sini mengatakan bahwa ia bukan berniat menangkapnya, melainkan ia hanya ingin mencari informasi. Karena tidak yakin dengan omongan Kay, di sini bapak itu pun menembak Kay yang membuatnya harus terjatuh dari atas sana. Di saat akan melangkah, Kay pun tak sengaja menginjak sensor bom yang langsung saja menciptakan sebuah ledakan. Mereka berdua pun di sini melakukan adu jotos dan dimenangkan oleh Kay, yang juga menjelaskan jika ia kesini hanya ingin mencari informasi, melainkan bukan untuk menyakitinya. I don't want to hurt you, but you're not making it easy. Mungkin karena sudah sangat lama tidak bertemu dengan manusia, di sini si bapak lagi-lagi menonjok Kay sampai ia merasa puas. Dan pada akhirnya mereka pun sudah baikan dan meminum minuman yang ada di sana. Setelah itu perbincangan pun terjadi yang dimana di dalam pembicaraan itu istri dari bapak ini bernama Rachel. Dan beliau tak mengetahui jika anaknya sebelumnya ditempatkan di panti asuhan sebab ia memilih untuk pergi saat itu. Mereka pada saat itu diburu oleh Wiles dengan tujuan akan meneliti dirinya dan juga anaknya. Karena tak mau hal itu terjadi, beliau akhirnya mengambil jalan sendiri dengan mengasingkan diri dan menyembunyikan berkas-berkas yang ada di panti asuhan kala itu. Setelah beberapa saat ia kembali lagi ke panti asuhan itu demi mencari anaknya. Namun beliau tak bisa menemukannya meski mencoba mencari. Stranger. Sometimes to love someone. Strangers. Dan setelah beberapa saat, tak disangka ternyata ada yang berhasil melacak keberadaan Kay. Dan ternyata itu adalah para pesuruh Wiles yang langsung saja menangkap si bapak. Di saat Kay akan melakukan perlawanan, tak disangka bahwa sudah ada Luv juga di sana. Kay pun berakhir kalah saat itu dan juga harus menerima kenyataan bahwa sekarang kekasihnya yakni Joey harus hilang untuk selama-lamanya. Dikarenakan Luv yang dengan sengaja menghancurkan emanator tersebut. I do hope you're satisfied with our product. Di malam hari terlihat jika ada beberapa orang yang datang menolong Kay yang sedang sekarat, lalu mengambil sesuatu yang ada di kantong jaket Kay berupa sesuatu seperti pil atau semacam GPS gitulah. Dan bisa disimpulkan jika yang membuat Kay bisa dilacak dikarenakan oleh wanita pengencrit yang sebelumnya menaruh sesuatu yang tentunya mungkin pelacak di kantong Kay saat itu. Setelah siuman, Kay kemudian dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Fresa, yang merupakan seseorang tak dikenal yang pada saat itu menyuruh wanita pengencrit untuk mencari informasi dari Kay. Kemudian Fresa menjelaskan bahwa ia juga dulunya berperang bersama Shepard Morton. Bahkan ia juga menyaksikan anak itu terlahir ke dunia. Fresa juga menyembunyikan anak itu dan merahasiakannya. Karena keajaiban itulah Fresa mengumpulkan pasukan dan akan merebut kebebasan untuk kaum replikan Nexus 8. Sebab si bapak yang bernama Deckard sudah di tangan Wiles, Deckard pun harus dibunuh oleh Kay. Dengan begitu keberadaan mereka bisa aman. Sang bapak hanya ingin anak perempuannya selamat, maka dari itu Kay harus membunuh Deckard. Setelah mengetahui bahwa yang disembunyikan ialah anak perempuan, di sini Kay merasa putus asa karena mengira itu adalah dirinya. Kemudian kita dialihkan ke Deckard yang sedang dikecoh oleh Wiles dengan maksud ingin membuat Deckard buka mulut tentang keberadaan anaknya. Hal itu akan Wiles mulai dengan merayu Deckard menggunakan replikan buatannya yang baru. Dan replikan itu sangat menyerupai mantan istrinya yakni Rachel. Namun di saat itu Deckard menemukan kejanggalan dengan mengatakan bahwa dulu matanya berwarna hijau. Lantas perkataan itu pun membuat Wiles kehabisan akal sehingga membuat replikan itu tereliminasi. Wiles juga masih gigih akan membuat Deckard buka mulut dengan banyak cara.
Dan sekarang ia akan mengirim Deckard ke suatu tempat di luar sana yang merupakan penderitaan. Pada intinya, Willis akan berhenti sampai Deckard memberitahu keberadaan anak tersebut. Di lain sisi sudah ada Kay yang berhasil menjatuhkan 2 mobil lainnya. Dan dengan begitu sekarang hanya tersisa 1 mobil yang dimana ada Deckard di dalamnya. Take us back! Pertarungan sengit pun terjadi antara Luv dan juga Kay yang dimana kita semua akan mengira bahwa Kay di sini terbunuh. Namun tak disangka Kay pun kembali bangkit dan membuat Luv meminum banyak air asin. Dengan kata lain, pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Kay. Singkat waktu, Kay pun membawa Deckard ke anaknya yang ternyata seorang pembuat ingatan. What am I to you? Dan film pun berakhir. Nah, begitulah alur dari film yang berjudul Blade Runner. Maafkan jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Jujur sih, ini film teka-teki banget. Saya dibuat bingung nontonnya. Sekali lagi maaf ya kalau informasinya ada yang gak terpecahkan dalam film ini. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.